lain pada nggak bergerak, itu bergerak sendiri. Bener. Mulai. Gue nyuntiknya nggak pakai daun kok. Oke, selamat datang di Iwan Prodiki Channel. Sesi kali ini kita kemarin tuh coba untuk jalan-jalan. Awal sih cuman maksud dan tujuannya adalah cuman untuk bersilaturahmi dengan kawan lama kita, dimana dia itu memang seorang praktisi. Sampingannya pekerjaan utamanya adalah seorang tukang bangunan. Nah, dia itu memahami masalah yang berkaitan dengan supranatural. Di belakang kontrakannya dia daerah Tiga Raksa, tepatnya saya tidak sebutkan itu di mana, tidak mau sebutkan itu di mana karena lokasi adalah sesuatu yang sensitif ya kalau kita sebutkan. Pada saat itu kebetulan teman gue yang mengerti masalah supranatural itu kita sebut aja lah Mang Apun. Namanya Mang Apun ini dia ngajakin. Nah, oleh karena itu kita tertarik untuk melakukan penelusuran atau eksplorasi di sana. Nah, gue ceritain dulu ceritanya awal. Pertama kali gue datang ke sana, gue diundang untuk bersilaturahmi dengan pertama kali kita pergi ke Tiga Raksa itu saya berdua, bukan dengan manusia yang sebelah saya ini, tapi dengan Richard yang di balik kamera. Nah, disitulah saya mendapatkan gambaran yang mungkin gue sebutin di situ ada sendang gimana dirinya dipakai buat tempat mandi, kayak macam pancuran gitu. Kemudian di situ juga di lokasi yang sama itu juga ada orang yang lagi bertapa, sosok ya, bukan orang, sosok yang lagi bertapa. Lokasi itu tuh adanya di belakang kontrakannya Mang Apun. Nah, saya nggak pernah pergi ke tempat itu. Mang Apun mengajak saya untuk melakukan pembuktian. Kita okein, ya kan? Akhirnya kita setting waktu semuanya, dan setelah kita datang lagi ke tempatnya Mang Apun rutin, maksudnya rutin itu dengan saya, dengan gua, Richard, dan Anton, baru nih manusia ini nongol. Karena kemarin itu manusia ini saya nggak tahu ada halangan apa, mungkin lagi main sekali ya. Lagi perluan om. Nah kemudian kita datang, ngobrol sebentar. Kebetulan di situ bukannya Mang Apun aja yang ada, Mang Apun juga ngundang orang, di mana orang ini namanya Giring. Dia itu memang warga situ yang memang sedikit tahu seluk-beluk di sana. Kemudian dialah yang mengantar kita juga ke sana, gitu loh. Pastinya sebelum kita mulai untuk melakukan penelusuran, kita pasti mulai dengan doa. Oke, berdoa kita mulai. Duduk khusyuk, minta perlindungan, minta petunjuk, minta keselamatan, dan dijauhkan dari segala barang bahaya. Oke, setelah kita berdoa, kita langsung menuju lokasi. Nah, perjalanannya ke sini nggak jauh, ada di belakang
kontrakan seperti yang saya bilang, ada di belakang kontrakannya Mang Apun. Boleh foto nggak? Nah, di sini Mang Apun mencoba untuk mengundang makhluk-makhluk yang ada di sana dan kemudian meminta izin sekali lagi agar kita bisa melakukan penelusuran di sana dengan aman dan nyaman. Kemudian di satu lokasi, di mana lokasi itu ada sebuah bangunan, saya nggak tahu itu bangunan apa, tapi di situ saya merasakan ada orang duduk di situ sedang bertapa, dan saya merasakan, gue ngerasain apa sebuah undangan untuk masuk ke situ, cuman awalnya gue ragu. Awalnya gue ragu untuk masuk, tapi Mambirin ngeliat Mbak memimpin untuk masuk dan berkomunikasi dengan sosok tersebut. Nah, di situ yang gue dengar ada suara perkataan, ada pesan yang disampaikan ke saya. Ya. Jadi barusan tadi katanya dunia ini udah tua, mau menjaga supaya tidak terjadi bencana akhir. Benar, Itu kan pesan. pesannya itu ya, biar nggak bencana. Kan bukan dunianya yang goyang, orangnya. Betul. Untuk kebanyakan orang bejat. Iya. Nah, ketika Mang Apun mengundang ini, kayaknya energinya berbenturan dengan energinya dia. Akibatnya, ya seperti itulah. Seperti kayak orang habis dipukul gitu loh. Kayak orang hamil gak keruan gitu. Di sini kita melanjutkan lagi ke arah belakangnya, lebih jauh ke arah kanan. Tapi di sini keadaannya belum bisa terjamah ya, sama sekali ya.
di sinilah kita agak jauh lagi ke depan, ternyata memang di situ ada kayak macam sendang yang memang sudah lama tidak terpakai. Ini ya. Kayaknya bukan pemandian ya. Iya, pemandian. Cuman sekarang nggak dipakai. Sejarahnya ada apa memang di sini, Mas? Ini kok batunya batu-batunya Ini pancuran emas ya. Pemandian. Hah? Sekarang nggak dipakai lagi. Kenapa nggak dipakai? Sekarang kan banyak itu. Pam ya? Pam, ya. Oh. Padahal air bagus ini. Tapi yang di sana aja, ya ini namanya pancuran emas gitu. Nah di situ gua ngerasa kok kayak ada makhluk yang nungguin di situ. Makhluk itu berupa peri ya. Memang tidak tertangkap oleh kamera. Tapi di situ saya ngerasain, gua ngerasain tuh sejak kapan ini ada? Dari dulu ada. Dari dulu. Cuman yang di sini nggak bisa ngurus. Kalau diurus ini bang. Dari dulu ini udah ada. Ada Ketomas, ada Pabuaran ini udah ada. Nah, titik yang gua sayang tapi itu titik yang dimana pancuran itu ada dulunya. Sendang ini bentuknya kayak api yang gua tangkap seperti itu ya. Cuman gua nggak tahu kenapa. Apakah sendang ini sebenarnya sumur atau sendang ini memang sendang biasa? Alam gua nggak bisa ngelihat. Tapi yang pasti di situ ada peri yang menjaga, dan di sini gue ngeliat ada sesuatu yang aneh gitu loh. Gue ngeliat siluet kayak siluet gerbang gitu, satu di sini, dan di situ juga ada penunggunya, orang juga lagi bertapa. Lahan segini luas itu tidak ada yang tertarik di sini. Gue tertarik untuk kembali ke Tandon, nggak tahu kenapa. Gue kembali ke Tandon, di sana gue ini sebenarnya bukan Tandon. Ini masih wilayahnya ke sana. Nah, Ton, lu yang di sini lu ngerasain apa, Ton? Kalau di sini sebenarnya sih semacam perbatasan wilayah atau mungkin perbedaan energi atau suhu yang berbeda gitu kan. Drastis ya? Yang langsung drastis. Cuman gue buat nganalisa apa yang ada atau gimana, gue masih belum jelas di situ karena Lu itu ngerasain perbatasan. lu denger apa di sini? Gue ngedenger kayak semacam suara tapi tipis, yang gue bingung itu suara apa, tapi gue ngedenger tipis itu tuh kayak semacam suara kayak wanita sih menurut gue sih, wanita tapi lirih gitu. Nah, gue tertarik di situ untuk naik ke atas
gue nggak tahu kenapa. Cuman masalahnya Mang Birin main ngonong aja. Ya, Hah? Kompresor tanah yang tadi, yang tadi yang tikungan itu. Iya, sampai terbagi, bukan tikungan itu. Terbagi di sananya di Bubula. Gitu ya. Sebenarnya sih gue mau naik ke atas sih, cuman agak-agak. Bentar, Bang. Kok gue ngerasa di sini adem ya? Beda hawanya main di sana. Ada manis ini. Nah di sini gue ngerasain tenang banget, tenang setenang-tenangnya. Meskipun suasana gelap, tapi gue nggak ngerasain takut atau apa gitu di situ. Malah di sini gue ngerasain adem seadem-ademnya, tenang setenang-tenangnya. Dan yang gue heran di titik itu gue nggak mau beranjak untuk jauh lebih dalam. Nah di sini pula yang gue lihat tiba-tiba nggak tahu tangan gue mengarah dan melihat suatu kejadian. Agak. Yang lain pada nggak bergerak, itu bergerak sendiri. Bener. Mulai. Yang lain pada bergerak, nggak bergerak gitu. Oke. Yang lu lihat di situ apa tuh? Di arah jam 2 dari tempat gue berdiri, di tepatnya di atas daun yang bergoyang tuh, itu semacam bisa dibilang itu cewek atau kunti. Itu dia lagi main kaki, ngayunin kaki kayak begitu dengan santai sambil melihat ke kita. Rambutnya panjang terurai. Ya meskipun di situ lu ngeguling-guling ya, Sempet Satu nggak? Ayo. ikutin gue ya. Iya, tenang aja. Gue salah pakai sendal nih. Gue nginjeknya nggak pakai daun kok. Dua. Salah pakai sendal gue. Kita kembali lagi tempatnya si Mang Apun yang tertinggal, tetap tinggal dan mencoba untuk mencari apa namanya, mencari penampakannya yang notabene itu udah bonus buat kita. Nah di situ gua ngerasa kok kayak ada makhluk yang nungguin di situ. Makhluk itu berupa peri ya, memang tidak tertangkap oleh kamera, tapi di situ saya ngerasain, gua ngerasain itu padat banget. Kalian bisa melihat di situ
kondisi sekitar jam 11 jam 12 harusnya dingin kan di daerah hutan seperti itu, tapi kita semua tuh keringetan gitu, kayak memasuki sebuah lokasi yang memang sangat padat, dipadati oleh orang-orang yang ya kita nggak tahu lagi ngapain, soalnya kita nggak bisa lihat, yang kita lihat kan di situ kosong aja gitu loh. Yang menurut saya di situ apa? Padat bukan? Di situ tuh padat, jadi suasananya tuh jadi pengap, padahal itu kan lagi di luar kan. Iya. Tapi lu kayak ngerasa di tengah pasar gitu, yang banyak bersinggungan, yang Gue juga banyak- ngerasa kayak gitu. Betul. Panasnya tuh kayak gitu. Jadi walaupun kita di luaran, tapi kita pengap, gerah gitu. Panas gitu. Ini mbak lagi. Kelihatan nggak, bro? Kelihatan. Kelihatan. Nggak itu di kamera. Kelihatan. Cuman kurang jelas, harus pakai yang fokus. Gua lihat di situ ada entah ketangkap kamera atau tidak, ada yang lagi tidur di atas gitu. Dapat nggak, bro? Dapat. Itu lagi tiduran di dahan. Serem. Tapi sebenarnya ini kayaknya dulu tempatnya bukan tempat sembarangan. Tempatnya tempat Biasanya ramai. tempat pembayang ya, kayak dia apa Kayak penjarahan kayak gitu. ya ziarah gitu loh, untuk melakukan apa namanya ya, cuman sayang ya jadi kayak gini ya, Iya, nggak diurus saya. nggak diurus ya. Kalau ada yang urus pasti rame lagi. Lampu matiin dulu lampunya. Oke. Ya. Kalau pakai ini aja kelihatan nggak? Iya kelihatan. Malam mati. Matiin. Semua matiin pak. Oke. Matiin. Bisa nggak? Ujungnya. Yang merah ya. Nah. Kayak ada sosok diem. Nah, Kang bener nih. Sosok ini Pak. Di sini kita coba ngerasain aura yang ada di sana, tapi memang di situ panasnya minta ampun, panasnya tuh. Bayangin jam 11 mau ke jam 12 di situ hawanya panas sampai kita keringetan, keluar keringat seluruh tubuh gitu loh. Iya benar. Oh, situ ada tadi, di situ ada. Ini bukannya tempat sembarangan, Bang. Ini dulu tempat kayak tempat peribadatan. Banyak sebenarnya. Hah? Nah, timbul. Hah? Timbul. Nah, Iya makanya di situ tempatnya. di situ. Benar, tapi nggak keluar. Malam-malam. Ya kan Pak di situ. Nah, itunya air di rumput. Lagi tiduran tadi.
lagi tiduran di atas, benar-benar lagi berbahan di dahan. Raganya di sini. Oh, yang disuruh mengapun matiin lampu kalau nggak salah. Iya. Di situ lu ngerasa apa Cak, ketika lu matiin lampu? Biasa aja. Hah? Biasa aja. Nggak ngerasa panas, padet begitu? Pegel. Megangin handphone. Salah. Pegel. Megangin alat. Sama kayak sekarang nih, pegel gue megangin alat. Kalau yang waktu si Mang Apun suruh matiin lampu itu Om, Iya. itu menurut gue itu ada makin panas, makin padat dan makin nempet-nempetan. Ya mungkin kalau untuk saat ini mungkin kayak waktu lu main ke Tanah Abang gitu. Iya. Jadi benar-benar padat. Main penabang, datang ke penabang saat lebaran ini. Betul. Nah kayak gitu, betul. Gue juga ngerasa kayak gitu. Jadi lebih panas lagi. Sosok Gapura. Di sana ada lagi yang gue nemuin sosok Gapura. Ada. Di sana ada, di sini ada. Ini gue lihat nih sosok Gapura ini. Ono kan? Ono kan? Tapi jujur, di sini saya berasa saya panas. Iya, berbeda sama yang di sana. Di sana Beda sama yang di situ. Di situ itu adem, tenang banget. Bedanya. Tapi kalau di sini gue berasa panas loh. baju saya udah basah ini juga. Udah basah nih. Bener. Kayaknya di sini itu daerah kayaknya padat gitu loh. Rame. Ya. Ada orang berkegiatan di sini. Kayak kerumunan orang. Kayak kerumunan orang. Malam loh ini loh. Sayang ya tempat kayak ginian ya. Tempat yang dulunya punya sejarah, cuman hilang dimakan waktu. Akhirnya terbengkalai begitu aja. Maafun? Sudah? Ya udah. Gimana? Udah dia mau turun, jangan gitu. Ya udah, dia pengen turun. Pengen turun? Iya, iya, sudah udah. Ya udah. Ayo. Dan saya juga entah kenapa, entah bagaimana, saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa demikian melakukan hal itu. Ini bukannya sebuah keriaan atau enggak ke pamer terhadap kebisaan saya juga nggak tahu bisa begitu. Yang jadi garis poinnya adalah pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya, bukannya apa yang kita semua lakukan. Oke? See you. Jangan lupa like, comment, and share. Buat penyemangat kita lah. Kayak gini kan perlu support dari kalian juga. Kalau enggak, dari mana kita bisa support? Oke? Oke, friend and girls, see you. Yang sini mah. Habis dari tempat Mang Apun, kemana lagi Om?
habis dari tempat yang tadi kita beristirahat sebentar sambil nunggu sampai jam 12 lewat karena kita berencana untuk melakukan sebuah penelusuran di wilayah tersebut yang memang notabene ada orang kita belum kenal dan dia memang sering dimasuki oleh makhluk yang ada di sekitar. Ternyata yang saya rasakan itu adalah seorang penjaga wilayah gitu, yang notabene kopinya juga udah mateng, airnya udah mateng, Bentar lagi, Om. mau digoyang bentar lagi. Oke. Tapi ngeracik ya. Berarti ada di video berikutnya ya Om? Ada di video berikutnya lah.